Halo teman-teman, pada materi kali ini kita akan mempelajari dilatasi, salah satu jenis transformasi geometri. Dilatasi ini merupakan perubahan ukuran suatu titik atau bangun dengan cara memperbesar atau memperkecil bangun terhadap suatu titik pusat dengan faktor skala tertentu tanpa mengubah bentuknya. Melalui materi ini, kita akan mempelajari pengertian dilatasi, ilustrasi, rumus serta contoh soal agar lebih mudah untuk memahaminya. Untuk definisi dilatasi itu sendiri adalah salah satu jenis transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu bangun menjadi lebih besar atau lebih kecil tanpa mengubah bentuknya. Proses ini dilakukan terhadap suatu titik pusat dengan menggunakan faktor skala K tertentu. Jika suatu titik P, X, Y didilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K, maka koordinat bayangannya adalah P aksen KX, KY. Sedangkan jika suatu titik P, X, Y didilatasi dengan pusat 0, A, B dan faktor skala K, maka koordinat bayangannya adalah P aksen K dikali X kurang A ditambah A, K dikali Y kurang B ditambah B. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembesaran dan pengecilan pada dilatasi. Dilatasi merupakan transformasi yang dapat mengubah ukuran suatu bangun baik menjadi lebih besar maupun lebih kecil. Untuk mengetahui apakah suatu bangun mengalami pembesaran atau pengecilan, kita melihat faktor skala atau nilai K. Jika K lebih dari 1, maka bangun mengalami pembesaran. Sebaliknya, jika K berada di antara 0 dan 1, maka bangun mengalami pengecilan. Nah, sekarang mari kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Titik O yang berada di tengah merupakan pusat dilatasi. Semua bayangan bangun pada gambar berasal dari bangun asli, yaitu segitiga berwarna biru muda yang diberi keterangan gambar aslinya. Pertama, kita lihat segitiga berwarna hijau dengan K sama dengan 2. Karena nilai K lebih dari 1, ukuran segitiga menjadi 2 kali lebih besar dari bangun semula. Selain itu, letaknya juga semakin jauh dari pusat dilatasi. Selanjutnya, perhatikan segitiga kecil dengan K sama dengan 1/2. Karena nilai K berada di antara 0 dan 1, bangun mengalami pengecilan. Ukurannya menjadi setengah dari bangun asli dan posisinya lebih dekat ke pusat dilatasi. Kemudian pada K sama dengan 1, ukuran bangun tidak mengalami perubahan, artinya bayangan memiliki ukuran yang sama dengan bangun asal. Nah, terakhir kita lihat bangun dengan K sama dengan min 1/2 dan K sama dengan min 2, tanda negatif menunjukkan bahwa bayangan berada di sisi yang berlawanan terhadap pusat dilatasi. Nah, jika K sama dengan min 1/2, bangun menjadi lebih kecil, sedangkan jika K sama dengan min 2, bangun menjadi lebih besar, tetapi tetap berada di sisi yang berlawanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai faktor skala menentukan hasil dilatasi. Nilai K yang lebih dari 1 menghasilkan pembesaran. Nilai K antara 0 dan 1 menghasilkan pengecilan. Sedangkan tanda negatif menyebabkan bayangan berpindah ke sisi yang berlawanan dari pusat dilatasi. Sekarang kita akan membahas contoh soal tentang dilatasi. 1. Dilatasi pada segitiga dengan pusat dilatasi di titik asal diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing A 1,3, B 2,3, dan C 2,1. Gambar segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 3 dengan dilatasi titik awal 0,0. Nah, diketahui di sini sebuah segitiga ABC dengan titik sudut A 1,3, B 2,3, dan C 2,1. Segitiga tersebut akan didilatasi dengan pusat di titik O atau 0,0 dan memiliki faktor skala 3. Karena pusat dilatasi ini berada di titik asal 0,0, maka
kita menggunakan rumus pi aksen kx, ky, yang artinya setiap koordinat pada titik asal dikalikan dengan faktor skala yaitu 3. Mari kita hitung satu persatu. Titik pertama adalah A 1,3. Koordinat X dikalikan 3 sehingga menjadi 3 kali 1 sama dengan 3. Koordinat Y juga dikalikan 3 sehingga menjadi 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi bayangan titik A adalah A aksen 3,9. Selanjutnya titik B 2,3. Koordinat X menjadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Dan koordinat Y menjadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi bayangan titik B adalah B aksen 6,9. Kemudian titik C 2,1, koordinat X menjadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Sedangkan koordinat Y menjadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi bayangan titik C adalah C aksen sama dengan 6,3. Sekarang mari kita perhatikan gambar di sebelah kanan. Segitiga berwarna merah merupakan bangun asli, yaitu segitiga ABC. Sedangkan segitiga berwarna biru merupakan hasil dilatasi, yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen. Terlihat bahwa setiap titik bayangan berada pada garis lurus yang melalui pusat dilatasi, yaitu titik O 0,0. Selain itu, karena faktor skalanya 3, maka jarak setiap titik bayangannya terhadap pusat dilatasi menjadi 3 kali lebih jauh dibandingkan titik asal. Misalkan titik A yang semula berada di koordinat 1,3 berpindah ke 3,9. Begitu juga titik B berpindah dari 2,3 ke 6,9 dan titik C berpindah dari 2,1 ke 6,3. Nah, perhatikan juga bahwa bentuk segitiga tidak berubah. Yang berubah hanyalah ukurannya menjadi lebih besar, sedangkan sudut-sudutnya tetap sama. Inilah yang menjadi ciri utama dari dilatasi, yaitu mengubah ukuran bangun tanpa mengubah bentuknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika pusat dilatasi berada di titik asal 0,0, setiap koordinat cukup dikalikan dengan faktor skala. Karena faktor skala pada soal ini adalah 3, maka segitiga mengalami pembesaran sebesar 3 kali di ukuran semula. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal kedua, yaitu dilatasi dengan pusat yang bukan berada di titik asal. Nah, dilatasi pada segi 4 dengan pusat dilatasi di titik P, persegi panjang KLMN berkoordinat di K 2,0, L 3,0, M 3,2, dan N 2,2. Tentukan koordinat K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen yang merupakan bayangan dari persegi panjang KLMN setelah didilatasi dengan pusat dilatasi di titik P 1,4 dan faktor skala yaitu 2. Nah, teman-teman, diketahui di sini sebuah persegi panjang KLMN dengan titik sudut K 2,0, L 3,0, M 3,2, dan N 2,2. Nah, bangun tersebut ini akan didilatasi dengan pusat P 1,4 dengan skala faktor skala yaitu 2. Karena pusat dilatasinya bukan di titik asal, maka kita menggunakan rumus P aksen K dikali X kurang A ditambah A, K Y dikurang B ditambah B. Pada soal ini diketahui A sama dengan 1 dan B sama dengan 4 dan K sama dengan 2. Selanjutnya kita cari koordinat bayangan setiap titik satu persatu. Nah, pertama titik K 0,2. Koordinat X menjadi 2 dikali 2 kurang 1 ditambah 1, hasilnya yaitu 3. Koordinat Y menjadi 2 dikali 0 kurang 4 ditambah 1 sama dengan min 4. Jadi bayangan titik K adalah K aksen 3, min 4. Selanjutnya titik L 3,0. Koordinat X menjadi 2 dikali 3 dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 5. Koordinat Y menjadi 2, 0
dikurang 4 ditambah 4 hasilnya min 4, sehingga diperoleh L aksen 5, min 4. Kemudian titik M 3,2, koordinat X menjadi 2 dikali 3 dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 5. Koordinat Y menjadi 2 dikali 2 dikurang 4 ditambah 4 sama dengan 0. Jadi bayangannya adalah M aksen 5,0. Terakhir titik N 2,2, koordinat X menjadi 2 dikali 2 dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 3. Koordinat Y menjadi 2 dikurang 4 ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh N aksen 3,0. Sekarang mari kita perhatikan gambar di sebelah kanan ini. Nah, titik P 1,4 merupakan pusat dilatasi. Persegi panjang KLMN adalah bangun asli yang berada di bagian atas, sedangkan K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen merupakan bayangan hasil dilatasi yang berada di bagian bawah. Perhatikan garis-garis yang menghubungkan titik P dengan setiap titik sudut bangun. Nah, garis-garis tersebut menunjukkan bahwa setiap bayangan berada pada satu garis lurus dengan pusat dilatasi. Karena faktor skalanya 2, maka jarak setiap titik bayangan terhadap pusat dilatasi menjadi 2 kali lebih jauh dibandingkan jarak titik asalnya. Walaupun posisi dan ukurannya ini berubah, bentuk persegi panjang tetap sama. Panjang sisi yang bersesuaian tetapi memiliki perbandingan yang sama, sehingga bangun hasil dilatasi tetap sebangun dengan bangun asal. Jadi dapat disimpulkan di sini teman-teman bahwa jika pusat dilatasi bukan berada di titik asal, kita menggunakan rumus dengan memasukkan nilai pusat dilatasi dan faktor skala ke dalam rumus tersebut. Kita dapat menentukan koordinat bayangan setiap titik dengan tepat. Baik teman-teman, demikian pembahasan kita mengenai materi dilatasi. Pada materi ini kita telah mempelajari pengertian dilatasi, rumus dilatasi dengan pusat di titik asal maupun di titik tertentu, serta contoh-contoh soal beserta penyelesaiannya. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat membantu kalian memahami bagaimana menentukan bayangan suatu titik atau bangun setelah mengalami dilatasi. Terima kasih dan semoga bermanfaat.